Apa saja Bu, sejumlah risiko yang patut diantisipasi oleh Indonesia terkait dengan hasil polling Amerika Serikat yang menunjukkan kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat? Terima kasih Mbak. Memang dengan terpilihnya Presiden Trump ini ya, tentunya kita juga akan tahu bahwa American First Jilid 2 juga pasti akan berlanjut kembali ya. Di mana Presiden Trump ini memiliki beberapa kebijakan yang untuk melindungi proteksi terhadap perdagangan dalam negerinya. Nah, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada periode 1 American First, ada beberapa hal yang tentunya memiliki dampak langsung terhadap kinerja perdagangan. Pertama tentu tentang perlindungan tersebut, karena Presiden Amerika kemungkinan akan menaikkan tarif terhadap produk-produk impor. Tidak hanya dari Cina, tetapi barang-barang yang masuk ke Amerika itu akan dikenakan kenaikan tarif impor sekitar 10 hingga 20%. Nah, ini juga tentunya merupakan satu permasalahan baru bagi negara-negara mitra Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, ini perang Amerika-Cina. Perang Amerika-Cina ini tentu akan berlanjut ya, karena sampai sekarang pun juga masih berlanjut. Jadi kalau kita cermati dari periode 1 itu tahun 2017 ya 2018 itu sampai sekarang ini ada sekitar hampir 90% dari coverage produk kedua negara itu yang memang terdapat kenaikan tarif, baik itu yang diterapkan oleh Amerika maupun juga yang diterapkan oleh China. Nah, menurut informasi terbaru ini untuk periode yang akan datang ini, Presiden Trump akan menaikkan tarif untuk produk Cina sendiri sekitar 60 hingga 100%. Sehingga tentu masih berlangsung lagi ini perdagangan trade war antara Amerika dengan China. Demikian Mbak Sasa, kalau kita cermati dari situasi perdagangan yang akan terjadi di kemudian hari. Oke, lalu jika Amerika Serikat juga memberlakukan kenaikan tarif impor bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, seperti apa Bu dampaknya? Nah, sebenarnya ya, ini kan berlangsungnya juga secara bersama-sama, jadi tidak hanya dampak terhadap Indonesia, tetapi juga terhadap negara-negara pemasok lainnya juga akan mengalami hal yang sama. Nah, ini pertama, karena adanya kenaikan tarif, diperkirakan juga ini sebenarnya yang akan mengalami akibat daripada kenaikan tarif ini adalah konsumen Amerika. Dengan demikian, dengan adanya kenaikan tarif impor ini, tentu barang-barang di Amerika ini akan menjadi lebih mahal. Yang kita khawatirkan adalah dengan adanya kenaikan harga ke tingkat konsumen, ya kan, di mana spending konsumen ini juga akan meningkat sebanyak 2 kali lipat kalau saya tidak salah perkiraannya. Dikhawatirkan tentu ini juga akan berpengaruh terhadap demand dari Amerika, karena ini tadi barang-barang semakin mahal, mereka tentu akan semakin membatasi pembelian atau belanja yang dibutuhkan gitu kan, mungkin lebih terbatas kepada produk-produk yang memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin untuk misalnya barang-barang secondary product itu yang bukan primer gitu, mungkin akan mengalami penurunan permintaan pasar. Lalu sebetulnya seberapa kuat sih Bu perjanjian perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat sejauh ini? Di satu sisi kita tahu bahwa Indonesia tengah menjajaki kemitraan dengan BRICS. Apa dampaknya Bu terkait dengan hal ini juga? Nah, jadi kan ini ya, jadi kita harus melihat dampak tadi secara keseluruhan ya. Jadi nggak cuman apa dampaknya terhadap perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, tetapi juga tentunya dengan Cina juga, ya kan? Karena ini dua-dua negaranya. Jadi tentu dengan adanya trade war antara China dan Cina ini, Amerika dan China, tentu ini akan terjadi pengalihan perdagangan. Di mana
karena ini dua-duanya adalah negara besar yang tingkat konsumsinya juga sangat tinggi gitu, dan mereka juga memerlukan pasar masing-masing sebenarnya, sehingga mereka juga akan mengalami overproduksi gitu kan. Nah, seperti yang sudah terjadi ya, tentu ada beberapa dampak, misalnya pengalihan pasar dari China maupun dari Amerika gitu, yang tidak dipungkiri mungkin akan masuk ke Indonesia juga. Nah, sekarang kita melihat dulu misalnya imbas daripada penurunan permintaan ya. Untuk penurunan permintaan tentu ini tadi kita juga harus melakukan upaya untuk pengalihan pasar juga gitu terhadap produk-produk Indonesia. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada negara-negara utama, tetapi ini sekarang banyak terbentang negara-negara yang cukup potensial menerima produk-produk kita. Negara-negara mana saja, Bu? Ya, saat ini nih kita sudah memiliki 11 perjanjian perdagangan bilateral, ya, 11 perjanjian perdagangan bilateral. Kemudian sekarang ini kita juga sedang menegosiasikan ini ada dengan Timur Tengah, yaitu melalui Gulf Cooperation. Ini sudah mulai berlangsung. Kemudian kita juga sedang melakukan perundingan dengan Kanada yang diharapkan mungkin akhir tahun atau kuartal pertama tahun depan itu sudah conclude juga. Kemudian kita juga sedang melakukan negosiasi dengan Peru untuk memperluas pasar Amerika Latin kita. Jadi kita sudah punya dengan Chile, di mana trennya juga cukup bagus, dan sekarang kita mencoba menambah dengan Peru untuk menguasai pasar Amerika Latin. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ini tadi menghadapi limpahan barang ya. Itu Menteri Perdagangan kan memiliki 3 program ya, Mbak Sasa ya. Yang pertama itu adalah melakukan pengamanan pasar dalam negeri. Jadi artinya apa yang dimaksud dengan pengamanan pasar dalam negeri ini? Bagaimana kita membuat regulasi dan juga melakukan fasilitasi agar produk-produk kita ini memiliki daya saing dan bisa compete dan bisa menjadi penguasa di pasar dalam negeri. Nah, harapannya dengan demikian mungkin kita juga bisa mengurangi kompetisi dengan produk-produk impor, termasuk limpahan dari China misalnya.